operasional, strategi manajemen operasional, fungsi manajemen operasional, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke materinya. Manajemen operasional sendiri merupakan salah satu ilmu inti dalam bidang manajemen, di samping manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen operasional berkaitan dengan transformasi input menjadi output berupa barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen pada harga dan waktu yang tepat. Tugas seorang manajer operasi cukup berat untuk menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen sekaligus mampu diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kalau konsep dasar manajemen operasional itu berupa perencanaan. Perencanaan itu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen operasional. Dalam perencanaan, tujuan operasional ditetapkan dengan cermat. Sasaran yang jelas akan membantu dalam melakukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dalam perencanaan juga dilakukan penjadwalan kegiatan yang diperlukan. Alokasi sumber yang tepat, serta pengembangan strategi yang efektif, semua elemen perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional berjalan dengan teratur dan efisien. Nah, dalam perencanaan ini juga terbagi menjadi ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu definisi dan pentingnya perencanaan dalam manajemen operasional, langkah-langkah dalam proses perencanaan operasional, sasaran operasional dan penjadwalan kegiatan, alokasi sumber daya dan pengembangan strategi operasional. Konsep dasar manajemen operasional juga ada pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan penentuan struktur organisasi yang efisien dan jelas. Hal ini meliputi penegasan tugas kepada individu atau tim yang sesuai dengan keahlian mereka. Pengorganisasian juga memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu konsep pentingnya pengorganisasian dan manajemen operasional, struktur organisasi dan peran dalam pengorganisasian, pembagian tugas dan tanggung jawab yang efektif, delegasi wewenang dan otoritas dalam pengorganisasian. Yang pertama itu definisi dan peran pengendalian dalam manajemen operasional, pengukuran kinerja operasional dan perbandingannya, identifikasi masalah dan hambatan dalam operasi, pengambilan tindakan perbaikan dan peningkatan operasional. Yang terakhir dari konsep dasar manajemen operasional adalah pengawasan. Pengawasan merupakan prinsip penting lainnya dalam manajemen operasional. Pengawasan melibatkan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam pengawasan, setiap langkah dalam proses operasional diperhatikan dengan seksama. Itu adalah pengertian dan pentingnya pengawasan dalam manajemen operasional, peran manajer dan supervisor dalam pengawasan operasional, pemantauan langsung dan umpan balik kepada karyawan, dan yang terakhir adalah penerapan standar kualitas dan kepatuhan dalam pengawasan operasional. Manajemen operasional juga memiliki tujuan. Tujuan dari manajemen operasional itu sendiri adalah para manajemen dalam organisasi dalam pelaksanaan manajemen produksi atau operasi bertujuan untuk mengatur penggunaan resources yang ada, baik yang berupa bahan, tenaga kerja, mesin-mesin, dan perlengkapan. Sedemikian rupa saling gopres. Produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, kita perlu mempelajari manajemen operasional karena yang pertama itu manajemen operasional merupakan salah satu dari 3 fungsi utama yang membuat adanya permintaan atau mendapat pesanan untuk pembuatan suatu barang, produk atau operasi yang menghasilkan produk. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana cara memproduksi suatu barang dan jasa. Yang ketiga adalah fungsi produksi merupakan bagian yang paling penting dan mahal, misalnya untuk perbaikan pelayanan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui tugas-tugas penting dari seorang manajer operasional. Nah, hubungan antara manajemen operasional dengan fungsi bisnis lainnya, yaitu yang pertama hubungan dengan manajemen pemasaran. Hubungan dengan manajemen pemasaran adalah 2 aspek penting dalam sebuah organisasi yang saling terkait erat dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bisnis yang berhasil. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga kualitas produk atau hal yang ditawarkan. Nah, hubungan dengan manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah
dua fungsi yang saling terkait dalam suatu organisasi. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Tiga adalah hubungan dengan manajemen keuangan. Manajemen operasional dan manajemen keuangan adalah dua fungsi yang saling terkait dalam mengelola keuangan dan sumber daya organisasi. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung untuk mencapai tujuan keuangan yang sehat dan efisien operasional. Yang terakhir adalah hubungan dengan manajemen inovasi. Manajemen operasional memiliki hubungan yang signifikan dengan manajemen inovasi dalam konteks pengembangan produk, proses, dan pemecahan masalah. Inovasi adalah elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing operasi organisasi. Pentingnya mempelajari manajemen operasional itu karena manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi. Dengan mempelajari MO, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal. Dan yang terakhir itu adalah dengan mempelajari MO, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi MO akan berdampak besar bagi perusahaan. Fungsi dari manajemen operasional itu sendiri adalah yang pertama, perencanaan. Perencanaan meliputi seluruh kegiatan mulai dari penentuan barang atau jasa yang akan dibuat, perencanaan, pengadaan, dan penanganan sumber daya yang akan diolah, penentuan jumlah dan jenis serta penataan letak, layout, mesin-mesin dan peralatan yang akan digunakan, penentuan cara dan teknik pengolahan yang akan digunakan, penentuan ciri-ciri dan sifat yang harus dimiliki oleh barang atau jasa yang dihasilkan, serta penetapan waktu kapan barang dan jasa akan bersangkutan sudah harus siap untuk dipasarkan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian meliputi seluruh kegiatan, penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Yang ketiga adalah penelaah. Seluruh kegiatan untuk mendapatkan keterangan tentang setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam kegiatan operasi produk. Yang terakhir adalah pengawasan, meliputi seluruh kegiatan yang dimaksud untuk mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Strategi manajemen operasional itu yang pertama, optimalisasi rantai pasokan. Yang dimana strategi manajemen operasional yang efektif mencakup optimalisasi rantai pasokan. Hal ini melibatkan pengelolaan yang baik terhadap aliran bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk. Jadi, dengan memastikan rantai pasokan yang efisien, perusahaan dapat mengurangi lead time, meminimalkan resiko kekurangan pasokan, dan meningkatkan responsibilitas terhadap permintaan pasar. Yang kedua adalah implementasi konsep lean manufacturing, yang dimana konsep lean manufacturing atau manufaktur ringan menjadi landasan penting dalam strategi manajemen operasional untuk meningkatkan efisiensi produk. Prinsip-prinsip lean mendorong efisiensi pemborosan atau waste dalam proses produksi, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan seperti overproduction, waiting time, dan defects, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan mengurangi biaya. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dan inovasi. Strategi manajemen operasional yang efektif juga mencakup pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses produksi. Dan sistem produksi yang cerdas dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, meningkatkan presisi dan mengurangi waktu siklus produksi. Selain itu, teknologi seperti Internet of Things
dan big data analisis dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data operasional secara real time, memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Billahi